Ya, kembali lagi di video pembelajaran praktik komputer akuntansi dengan menggunakan program Ayop Accounting untuk kasus perusahaan dagang PT Semesta Raya. Di video kali ini kita akan membahas cara mengentrikan data penyesuaian. Nah, untuk mengentrikan data penyesuaian, data yang kita perlukan tentu saja data penyesuaian untuk PT Semesta Raya. Lalu bagaimana cara mengentrikan data penyesuaian ini ke program Ayop Accounting? Mari kita bahas. Untuk penyesuaian yang pertama, kita lihat ada data persediaan akhir barang dagang berdasarkan FIFO. Sementara kita tahu program Ayop Accounting itu dalam menghitung persediaannya, dia secara otomatis akan menggunakan sistem atau metode penilaian average. Oleh sebab itu kita perlu melakukan penyesuaian. Gimana sih cara menyesuaikan yang awalnya pakai average kemudian ternyata diganti menggunakan FIFO? Caranya kita klik modul inventory. Yang pertama kita lakukan adalah kita harus mengenolkan saldo akhir barang dagang menurut average. Kalau saldo akhir barang dagang menurut average-nya udah kita nolkan, berikutnya kita akan mengisikan saldo akhir barang dagang berdasarkan FIFO. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Teknisnya bagaimana? Yang pertama kita mengenolkan saldo akhir barang dagang menurut average dulu. Caranya klik modul inventory, kemudian klik count inventory. Ya, di kolom count kita isikan kuantitasnya 0 semua karena tujuan kita memang mengenolkan. Ketik 0, enter, 0, enter, 0, enter, sehingga di kolom difference akan muncul kuantitas yang sama seperti on hand, akan tetapi dengan diawali tanda minus. Kemudian kita klik adjust inventory. Kemudian di kolom default adjustment account kita pilih akunnya adalah cost of merchandise sold. Jika sudah dipilih kita klik continue. Nah, di sini inventory journal number kita isikan dengan nomor memonya BM1202. Kemudian di kolom date kita isikan dengan tanggal penyesuaian yang mana kita menggunakan periode ke-13 dalam program Ayop Accounting. Jadi pengetikan tanggalnya kita awali dengan tanda bintang 31/12/2018. Kemudian di kolom memo bisa kita isi dengan keterangan singkat transaksi. Misal penyesuaian 1, konversi average ke FIFO. Ya, di sini yang perlu kita isikan adalah data di bagian atas. Kemudian tabel di bagian bawah sudah terisi datanya semua secara otomatis. Kita bisa lihat jurnal sementaranya. Ctrl R. Ya, untuk mengenolkan data akhir persediaan menurut average, jurnalnya seperti ini. Jadi debit cost of merchandise sold dan kreditnya merchandise inventory. Jika sudah kita klik OK, kemudian kita klik record. Nah, data akhir persediaan barang dagang berdasarkan sistem average sudah kita nolkan. Berikutnya kita perlu mengentrikan data akhir persediaan barang dagang berdasarkan sistem FIFO. Caranya masih di modul yang sama, kita klik inventory, kemudian count inventory. Di kolom count kita ketikkan kuantitas barangnya. 16, enter, 10, enter, 16, enter. Jika di kolom difference sudah muncul kuantitas yang sama dengan kuantitas yang ada di kolom count, berikutnya kita klik adjust inventory.
Kemudian di kolom default adjustment account kita pilih akunnya adalah cost of merchandise sold. Kemudian kita klik continue. Di sini inventory journal number-nya kita isikan data nomor memo BM 1202. Kemudian tanggalnya tanggal akhir periode, tapi kita awali dengan tanda bintang. Intinya untuk semua transaksi penyesuaian tanggalnya adalah kita awali dengan tanda bintang. Jadi bintang 31/12/2018. Kemudian kolom memo kita isi keterangan singkat transaksi. Jika sudah, di tabel bagian bawah yang perlu kita isikan adalah di kolom unit cost. Kita isikan dengan harga per unitnya dari setiap jenis persediaan. Yang pertama LP01, kemudian yang kedua LP02, berikutnya LP03, enter. Jika datanya sudah terisi semua, kita lihat jurnal sementara, Ctrl R. Ya, untuk mengentrikan saldo akhir persediaan menurut Vivo, jurnalnya seperti ini, kebalikan dari jurnal yang tadi. Jadi debitnya merchandise inventory dan kreditnya cost of merchandise sold. Jika sudah selesai, kita klik OK, kemudian kita klik record. Nah, untuk data penyesuaian yang pertama telah selesai kita entrikan. Berikutnya kita lanjutkan untuk data penyesuaian yang kedua. Penyesuaian yang kedua adalah penyusutan aset tetap. Untuk mengentrikannya ke dalam program Ayop Accounting, kita klik modul accounts, kemudian kita klik record journal entry. Di kolom general journal kita isikan data nomor memo, kemudian tanggalnya kita isikan untuk tanggal penyesuaian bintang 31/12/2018. Kolom memo kita isikan dengan keterangan singkat transaksi. Kemudian di tabel bagian bawah tinggal kita entrikan jurnal untuk transaksi penyusutan aset tetap. Di kolom account kita pilih akunnya, penyusutan aset tetap. Berarti akunnya adalah beban penyusutan atau depreciation expense. Nominalnya kita isikan nanti. Berikutnya untuk transaksi penyusutan, akun yang dikredit adalah akumulasi penyusutan. Yang pertama ada akumulasi penyusutan gedung. Kita pilih, kemudian kita ketikkan nominalnya di kolom kredit. Berikutnya kita pilih akun akumulasi kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan. Kita ketikkan nominalnya di kolom kredit. Selanjutnya akumulasi penyusutan peralatan. Nominalnya kita ketikkan di kolom kredit.
Jika akun akumulasi penyusutan sudah kita entrikan nominalnya di kolom kredit, di sini totalnya akan muncul di kolom out of balance. Kemudian kita klik kolom debit untuk akun depreciation expense. Nah, kemudian tekan enter. Jadi yang kita klik terakhir akan muncul nominal total dari akun-akun akumulasi depresiasi. Kita lihat jurnal sementara, Ctrl R. Jurnal sementaranya seperti ini. Debit, depreciation expense, kreditnya adalah akumulasi penyusutan dari setiap jenis aset tetap. Jika sudah, kita klik OK, kemudian kita klik record. Berikutnya penyesuaian yang ketiga, yaitu rekonsiliasi bank. Untuk mengentrikannya kita klik modul banking, kemudian kita klik reconcile accounts. Di kolom account kita pilih cash in bank, kemudian bank statement date-nya kita ketikkan bintang 31/12/2018. Kemudian kita tekan enter. Ya. Setelah kita tekan enter, bawahnya akan muncul transaksi-transaksi yang terkait dengan cash in bank per tanggal 31 Desember 2018. Berikutnya kita klik gambar tanda centang yang ada di bagian sebelah kiri. Kita klik sehingga semua transaksi akan memiliki tanda centang. Berikutnya kita klik menu bank entry. Nah, di bagian service charge di sini kita isikan data untuk biaya administrasi bank atau bank service charge. Di kolom amount kita isikan nominalnya sesuai dengan data penyesuaian. Kemudian kolom ID kita isikan dengan nomor memo. Kemudian kolom tanggal kita isikan tanggal penyesuaiannya bintang 31/12/2018. Kemudian di kolom expense account kita pilih akunnya untuk bank service charge nih. Nah, di kolom memo bisa kita isi keterangan singkat transaksi. Berikutnya di bagian interest earned, ini adalah bagian di mana kita diminta untuk mengisi data pendapatan bunga bank atau interest income. Kolom amount kita isikan nominalnya. Kemudian di ID kita isikan nomor memo. Kemudian kolom date kita isikan tanggal penyesuaian, jangan lupa pakai tanda bintang. Di kolom income account kita pilih akun untuk interest income atau pendapatan bunga. Berikutnya kolom memo bisa kita isi keterangan singkatnya. Jika sudah selesai kita klik record, kemudian kita ke bagian pojok kanan atas. Di kolom new statement balance kita ketikkan nominal yang sama persis dengan nominal dari calculated statement balance 694017406. Enter. Pastikan out of balance nya sudah 0, kemudian kita klik reconcile. Berikutnya kita klik reconcile. Nah, pengentrian data biaya administrasi bank dan pendapatan bunga bank sudah selesai, tapi masih ada satu data yang belum kita entrikan, yaitu data potongan PPh pasal 4 ayat 2. Untuk cara mengentrikannya, kita klik modul accounts, kemudian record journal entry. Di kolom general journal kita isikan nomor memonya.
Kemudian di kolom date kita isikan tanggal penyesuaian pakai tanda bintang. Kemudian di kolom memo kita isikan keterangan singkat transaksi. Ya, di tabel bagian bawah kolom account kita pilih akunnya, potongan PPh pasal 4 ayat 2. Ya, beban pajak pasal 4 ayat 2 atau income tax expense artikel 4 ayat 2. Kita ketikkan nominalnya di kolom debit. Kemudian akun yang dikredit kita pilih cash in bank. Nominalnya kita ketikkan di kolom kredit, kita tekan enter, pastikan out of balance-nya 0, kita lihat jurnal sementara. Jurnalnya debit income tax expense artikel 4 ayat 2, kreditnya cash in bank. Kemudian kita klik record.